Fadila Putri ingin menyampaikan sejarah dari Telkomsel. Nah, pada tahun 1995, Telkomsel telah diresmikan oleh PT Telekomunikasi dan PT Indosat. Kemudian di tahun 2000, Telkomsel memperkenalkan layanan mobile banking, 2001 memperkenalkan layanan GSM, 2002 meluncurkan layanan web, 2003 memperkenalkan layanan roaming internasional, dan 2004 meluncurkan kartu AS. Kemudian, di tahun 2006, Telkomsel memperkenalkan jaringan 3G. Nah, di tahun 2009, Telkomsel mengupgrade jaringan. Di tahun 2012, Telkomsel memperkenalkan layanan WiFi di Indonesia. Kemudian di tahun 2013, Telkomsel meresmikan Grafari Hong Kong. Nah, di tahun 2014, Telkomsel meluncurkan 4G Lite di Indonesia. Tahun 2015, Telkomsel meresmikan Grafari Mekah. 2016, Telkomsel meresmikan Grafari Digital Mall di Pondok Indah. Nama saya Rika Ilmiwana Nurafiza. Saya di sini akan membacakan visi misi Telkomsel. Visi menjadikan penyediaan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang tercepat. Misi memberikan layanan dan solusi digital melebihi ekspektasi para pengguna. Menciptakan lebih bagi para pemegang saham serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Nama saya Dinda Atika. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT dari Telkomsel. Kekuatan dari Telkomsel yaitu kecepatan internet yang lancar. Adapun kelemahan dari Telkomsel yaitu harga yang ditawarkan masih termasuk harga premium. Lalu, peluang dari Telkomsel yaitu permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet. Adapun ancaman dari Telkomsel yaitu krisis ekonomi global terjadi akan berdampak buruk secara material terhadap Telkomsel. Adapun 4 strategi dalam analisis SWOT. Yang pertama, strategi SO, yaitu kecepatan internet yang lancar, pelayanan produk yang variatif serta jaringan yang luas, dapat memenuhi permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet. Yang kedua yaitu strategi WO, yaitu menawarkan harga yang terjangkau seiring dengan permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet. Yang ketiga yaitu strategi ST, yaitu dengan selalu memastikan ketersediaan, kualitas, dan kapasitas jaringan yang optimal dapat berkompetisi dengan operator seluler lainnya. Yang terakhir yaitu strategi WT, yaitu menawarkan harga yang terjangkau sehingga dapat bersaing dengan operator lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi laut dari Telkomsel. Telkomsel tergolong dalam Red Ocean Strategi. Telkomsel menjadi salah satu dari sekian banyak operator yang bersaing dalam pasar yang sama, dengan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik dan tarif yang lumayan murah. Persaingan seperti ini dapat memberikan dampak yang tidak sehat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Untuk menghindari persaingan tersebut, sudah saatnya Telkomsel beralih dari Red Ocean Strategi menjadi Blue Ocean Strategi. Saya Rifani Silvana akan membahas tentang strategi Telkomsel dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, langkah pertama yang dilakukan Telkomsel adalah mengeluarkan kebijakan agar seluruh karyawannya bekerja di rumah atau work from home. Telkomsel juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan Kemendikbud RI dengan mengakomodasi kebutuhan belajar online para mahasiswa. Telkomsel juga membebaskan kuota data pelanggan untuk mengakses situs resmi informasi COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia, salah satunya www.covid19.go.id. Telkomsel menjadi salah satu sektor yang tak terganggu akibat pandemi corona. Sebaliknya, permintaan layanan Telkomsel semakin meningkat di tengah pembatasan sosial saat ini. Perusahaan menjamin bahwa kondisi keuangan dan bisnis perusahaan saat ini cukup kuat, sehingga mereka tidak melakukan PHK karyawan. Namun mereka juga tetap mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dampak negatif dari perlambatan ekonomi global maupun nasional,
Salah satunya platform Enterprise yang hadir dalam format berbasis web guna untuk memudahkan pengguna untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Baik, saya Nazmatul Khairat. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil KFC. Direktur utamanya itu adalah Ricardo Gelael. Terus komisaris utama adalah Antoni Salim. PT Fast Food Indonesia adalah pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia. Sukses menanamkan KFC dalam bentuk konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal, dominan, pemimpin pasar di Indonesia. Untuk kategori ayam goreng cepat saji, tidak ada merek lain yang dapat mengalahkan KFC. Lalu berdirinya itu pada tahun 1978 oleh keluarga Gelael. Selain itu, segmen bisnis fast food Indonesia perseroan memiliki jaringan restoran KFC Indonesia dengan nilai 689 gerai yang tersebar di 163 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Pembagian unit bisnisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah store. Itu tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Lalu ada lagi yang namanya home delivery. Itu pesan antar cukup telepon dengan 14022. Lalu drive-thru, itu pesan tunggu tanpa turun dari kendaraan. Lalu ada lagi home delivery online, itu pesan antar melalui internet online gitu. Lalu ada KFC catering, itu khusus melayani pesanan dalam jumlah besar untuk berbagai acara. Lalu ada KFC kopi, itu berbagai menu berkualitas dengan biji-bijian kopi pilihan gitu, para barista profesional dan peralatan paling modern. Nama saya Zian Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi dari KFC. Adapun visi dari KFC yaitu selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Dan misinya yaitu semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Nama saya Febianti Utabarat. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT KFC. Yang pertama, strength atau kekuatan. Sebagai pelopor makanan cepat saji, memiliki kualitas ayam yang baik, brand resmi yang terkenal di seluruh dunia, rasanya yang khas dan lezat. Kedua, weakness atau kelemahan. Harga yang lumayan mahal, porsi yang kurang mengenyangkan, dan kurang memperhatikan nilai gizi. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Sangat disukai oleh masyarakat, mengembangkan jenis varian yang lain seperti bentuk penyajian dan membentuk rasa yang baru. Yang keempat, threat atau ancaman. Banyak yang sudah membuat produk yang sama. Banyak masyarakat yang beralih ke makanan yang sehat dan meninggalkan junk food. Yang pedagang kaki lima yang mulai menjual fried chicken dengan harga yang lumayan terjangkau. Strategi SO. Rasa yang khas yang lezat, ayam kualitas terbaik, dan pelayanan cepat dan ramah. Yang kedua, strategi WO, memberikan paket hemat dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, strategi ST, dibuat dari ayam kualitas terbaik dengan mempertahankan rasanya yang khas dan menjadi pembeda dari produk yang lain. Yang keempat, strategi WT, menciptakan produk yang memperhatikan nilai gizi dapat menjadi menu andalannya. Adapun strategi KFC yaitu KFC tergolong dalam strategi Red Ocean. Walau berstatus global, pendekatan komunikasi di Indonesia berbeda. Satu sisi, orang Indonesia memiliki persepsi positif terhadap brand beraroma western, tapi di sisi lainnya untuk kuliner senang dengan rasa lokal. Untuk itu, KFC mencoba menunjukkan jati diri sebagai brand bukan global juga lokal. KFC bersaing dengan produk pasar yang juga berada pada pasar yang sama, misalnya McD, AW, dan Texas.
Cara yang harus dilakukan KFC untuk mempertahankan eksistensinya adalah menciptakan menu-menu baru seasoning yang kekinian juga merupakan salah satu cara KFC untuk tetap bisa meningkatkan market ke kaum milenial. Seperti pada Februari 2018, KFC baru saja mengeluarkan menu baru kekinian yaitu Salt Egg Chicken, di mana saat ini makanan yang mengandung kuning telur dari telur bebek tersebut sedang happening di kalangan kaum milenial. Saya Devina Dila akan menjelaskan tentang strategi KFC. Di mana strategi KFC di masa pandemi corona itu yaitu KFC mengenalkan yang namanya Pan Effect yang terdiri dari aplikasi KFC-ku. Lalu KFC menggunakan rapid test setiap pengunjung yang melakukan take away di gerai-gerai KFC tersebut. Lalu KFC menggunakan yang namanya hand sanitizer untuk memastikan keadaan tangan pengunjung itu steril. Lalu KFC juga melakukan transaksi tidak non tunai ataupun secara tidak cash. Terus KFC juga mensterilkan tempatnya beberapa waktu sekali.